Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, Menunjuk imba di bulan suci. Senang rasanya pemirsa kami dapat menjumpai Anda kembali di kesempatan kali ini di hari Ramadan, di suasana bulan Ramadan di hari keempat. Tidak terasa kita sudah menginjaki hari keempat. Apa kabar? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita selalu berikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat dan tentunya semua pengikut-pengikutnya di muka bumi ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pemirsa, seperti biasa di acara Sapa Ramadan, mungkin kemarin-kemarin pemirsa sudah lihat ya, karena kita punya acara Sapa Ramadan kali ini kita khususnya bagi, mungkin agak sedikit dimanjain ya pemirsanya, karena Anda jika bisa menjawab pertanyaan kami nanti, di samping kami sharing dengan Ustadz kami dan juga ibu-ibu majelis taklim dari BTN Kolhua, rahasia dari mana tuh mereka sebenarnya namanya, Anda bisa mendapatkan kupon berhadiah dari Bandung Jeans. Kemudian Anda juga akan bisa mendapatkan voucher check up gratis dari Dompet Duafa. Alhamdulillah, insya Allah ya. Nanti sebentar Ian bisa memberikan pertanyaan kepada Anda untuk Anda bisa menjawabkannya. Eits, dan pemirsa, seperti biasa di Sapa Ramadan ini kami punya sudut tips ya. Sudut tips bagaimana sih? Kemarin-kemarin kan kita sudah memberikan sudut tips seperti masakan, ada juga camilan ringan, ada juga salju-salju. Bagaimana sih sampai anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini punya animo dan punya keinginan besar untuk mau berpuasa. Apalagi biasalah kalau sahur mereka susah sekali bangun untuk sahur. Bagaimana caranya? Tapi kali ini tips kami agak beda. Karena memang sudah mau dibilang seperti apa, hijab itu merupakan suatu bukan tren lagi ya, tapi merupakan suatu kebutuhan dan wajib bagi muslimah dimanapun Anda berada. Baik, dan alangkah indahnya sebelum saya memperkenalkan Ustadz kita di kesempatan kali ini dan juga ibu-ibu majelis taklim yang cantik-cantik di sore hari ini, alangkah indahnya mari kita buka hati kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita angkat Al-Baqarah 185. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk. Terima kasih buat bunda-bunda saya ini, pemirsa. Saya punya bunda-bunda ini cakep-cakep sekali ini hari ya. Pakai baju putih dengan hijabnya berwarna hijau pupus ya. Ya, segar pokoknya. Segar, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kita punya majelis taklim Raudatul Muta'alimah dari BTN Kolhua. Dan kita punya ayahanda Ustadz di kesempatan kali ini Dr. Andes Haji Muhammad Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, long time no see ya Pak ya. Subhanallah, kita bisa bersua kembali dengan Ramadan di tahun ini membuat kita semakin semangat Pak. Alhamdulillah, dengan suasana modernisasi yang luar biasa semakin heboh. Tapi syiar kita insya Allah tetap semakin heboh gitu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita punya tema di Sapa Ramadan kali ini tentang rahasia puasa. Iya, rahasia puasa. Namun seperti tadi yang sudah sampaikan, karena nanti kita ada kuis ya, ada pertanyaan. Itu nanti saya minta kepada penelponnya jika mendengarkan dari saya, itu Anda bisa membalasnya passwordnya ikhlas berbagi karena Allah. Itu password dari kita punya kuis nanti, ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah ya. Jadi bagi saudara-saudariku sekalian yang sedang pantau siapa saja, di mana saja berada, nanti kalau pas kuis nanti passwordnya jangan lupa yaitu ikhlas berbagi karena Allah. Bapak, ini rahasia puasa, apa sih sebenarnya di balik tabir rahasia puasa itu? Bapak, silakan. Setiap kehadiran Ramadan kita senantiasa mengangkat ayat-ayat yang mengisahkan tentang puasa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kita mengetahui rahasia puasa, sehingga dengan mengetahui sedikit dari rahasia puasa, insya Allah bisa mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan puasa secara baik dan benar. Di antara rahasia puasa yang perlu kita ketahui bahwa puasa, sadar atau tidak, kita meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak makan, tidak minum. Maka ketika Ramadan, khusus siang hari, manusia berupaya untuk mengikuti yang serupa. Sebagaimana Allah telah perintahkan sejak dari terbit fajar sampai ke terbenam matahari, kita seperti itu. Kita seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi sadar atau tidak, kita melakukan sesuatu yang seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Allah tidak makan dan tidak minum. Maka manusia ketika mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, diupayakan untuk seperti itu. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa,
maka usahakan kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang di luar Ramadan itu. Sering di luar Ramadan kita sering duduk bercerita yang mungkin sadar atau tidak menyinggung orang. Maka khusus di Ramadan itu semuanya perlu kita puasakan. Mulut ini kita puasakan. Puasa dalam arti kita jangan mencibir orang, jangan. Tidak ada manfaatnya. Sebaiknya mulut yang sama ini kita gunakan untuk mentilawah daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita berbicara atau gosip kepada orang, tidak ada manfaatnya. Timbulnya jadi gibah ya Pak Ustadz. Jadi kita mengikuti rahasianya, diantaranya itu mengikuti apa yang diingatkan oleh Allah. Kita meneladani, mengikuti seperti yang dikehendaki oleh Allah, seperti itu. Terkadang juga kita kalau Pak Ustadz, kalau kita lihat bulan Ramadan ini kan setiap orang pasti ngangen nih, maksudnya bikin rindu untuk kita berjumpa. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, bagaimana caranya untuk kita tuh bisa memposisikan diri kita bahwa kali ini Ramadan kali ini saya step depan seperti ini, depannya lagi mungkin harus lebih baik lagi. Bagaimana caranya untuk saya bisa menimbulkan hidayah itu dalam diri saya agar bisa lebih baik lagi setiap berjumpa dengan Ramadan? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan yang semacam ini juga sesungguhnya di dalam ajaran agama kita Rasulullah SAW memberikan tuntunan banyak sekali. Di antaranya pernah suatu ketika selesai melakukan salat 5 waktu, Rasulullah ini langsung menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Rasulullah sampaikan, janganlah engkau berdiri, dalam arti meninggalkan tempat setelah selesai salat kecuali engkau memohon kehadirat Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Diajarkan Rasulullah kepada salah seorang sahabat tadi agar jangan meninggalkan tempat salat. Begitu assalamualaikum imam, kita ikut salat, assalamualaikum salat, jangan langsung berdiri, tetapi mohon kehadirat Allah, zikir kepada Allah. Di antara permohonan itu diingatkan oleh Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat kepadamu. Demikian juga kehadiran Ramadan ini, kita ketika Ramadan tahun kemarin mungkin kita pernah bermunajat, mohon kehadirat Allah, mudah-mudahan ya Allah amalan yang aku lakukan dalam Ramadan masih sedikit sekali, aku mohon berikan kesempatanku untuk mendapat Ramadan di 1436 kali ini, dan ternyata Allah berikan kesempatan itu. Amin. Kemudian yang kedua, setelah Allahumma inni ala dzikrika, kemudian wa syukrika wa husni ibadati. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan fisik kita sehat. Amin. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Karena beberapa banyak orang yang begitu tiba Ramadan tetapi mereka tidak sempat melakukan ibadah puasa karena mereka ditimpa oleh musibah. Kita mohon kehadirat Allah jangan sampai kita ditimpa oleh musibah sehingga kita lalai di dalam melaksanakan puasa ini. Ini kita bersyukur kepada Allah. Kemudian juga yang ketiga, kita mohon kehadirat Allah agar kita diberikan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah. Semuanya atas pertolongan Allah. Jadi kemampuan manusia sebenarnya tidak memiliki kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Semua daya dan kekuatan sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Berarti itu kita bermunajat juga. Kita bermohon bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, nawaitunya ikhlas dan lain sebagainya. Tidak ada embel-embel, semua ditinggalkan. Alangkah indahnya mungkin yang tadinya kita tinggalkan di bulan Ramadan, kita bisa lanjutkan lagi go strike untuk kedepannya lebih baik lagi Pak Ustadz ya. Memang terkadang-kadang ada gesekan-gesekan, itu wajar lah, biasalah. Dalam rumah tangga pasti seperti itu juga ya Pak Ustadz ya. Itu tidak bisa kita hindari. Iya, tidak bisa kita hindari ya. Semakin lebih ikhlas, kemudian juga berjiwa besar. Insya Allah. Sapa Ramadan pencerah hati. Ibu-ibunya. Sapa Ramadan pencerah hati.
Terima kasih banyak. Aduh, saya punya bunda-bunda senyum semua ya. Lagi puasa tapi fresh semuanya. Insya Allah dengan Alhamdulillah. puasa kita Rabbil alamin. dengan puasa ini kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Amin. Setiap kita berupaya untuk mengendalikan hawa nafsu. Keinginan ini tidak pernah puas. Iya. Ya, namanya keinginan itu tidak pernah puas sampai kapanpun. Ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah yang ke-45 ayat 23, di mana Allah ingatkan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak pernah melihat ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Banyak orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa yang dikehendak, apa yang diinginkan, itu yang dia lakukan. Dia lalai dari tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka ini wa'azallahullahu ala ilmihi, mereka sesat kepada Allah karena tidak memiliki ilmu untuk itu. Kenapa mereka sesat itu? Diingatkan dalam ayat Quran surah 45 tadi, khatamallahu ala sam'ihim, Allah mengunci pendengaran mereka. Jadi ketika orang menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama, mereka aju tak aju, tidak mau dengar. Kenapa? Khatamallahu ala sam'ihim, Allah telah mengunci pendengaran mereka. Jadi ini sebenarnya kalau ketika kita meneliti secara baik dan benar ayat Al-Quran, itu luar biasa. Yang kita miliki ini bahasa Arabnya namanya al-udhunu, daun telinga. Tetapi yang diberi pendengaran itu bukan al-udhun, ini bukan. Semua orang memiliki al-udhunu, tetapi banyak orang yang tidak mendengar. Kenapa? Salah satu nama Allah yaitu As-Sam' yang diberikan kepada kita. Itu yang ketika Allah mengunci pendengaran, pendengaran adalah milik Allah. Itu. Dan juga dikunci lagi qalbihi, hati juga dikunci. Ketika hati dikunci, seorang ilmuwan luar biasa bagaimanapun juga tidak akan mampu menembus orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah. Maka marilah kesempatan Ramadan yang mulia ini kita senantiasa mohon kehadirat Allah, kita tunduk, patuh dan taat hanya semata-mata kepada Allah, semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sapa Ramadan pencerah hati. Ini Ian suka kaget-kaget ini ibu-ibu saja ya. Enggak, semuanya kita tidak terlalu tegang ibu, kita santai aja. Karena kita punya ya Ramadan itu harus santai, cooling down gitu ya bunda. Seperti tadi Pak Ustaz sudah sampaikan, waduh luar biasa. Ada pun masalah yang kita hadapi, aduh dengan tetangga, dengan teman, saudara dan lain sebagainya, santai aja. Kadang-kadang di sini mangkol sih, kadang-kadang sebel lihatnya, cuman ya itu karena seperti tadi Pak Ustaz sudah katakan. Baik, mungkin ada bunda yang ingin bertanya sesuai dengan kita punya tema kali ini, rahasia puasa. Saya persilakan. Iya, hands up bunda, silakan. Mic-nya di mana ya? Silakan bunda berdiri. Mikrofonnya? Ya. Oke bunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bunda siapa ini? Oh sabar dulu tuh ada mic-nya. Ya. Ibu Indah. Ya. Silakan bunda, sudah merah langsung deketin Nun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indah dari Majelis Taklim Raudhatul Muta'alimah. Yang ingin saya tanyakan ada dua Ustadz. Yang pertama, apa maksud dari bahwa kalau khusus ibadah puasa itu adalah untukku, itu adalah yang disampaikan Allah. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain untuk kalian. Kalau khusus puasa adalah untukku. Mohon disampaikan inti dari maksud itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga hati kita. Kenapa setiap bulan Ramadan ini ya saya alamin sendiri ya, kalau bulan Ramadan tuh hati kita itu bisa lebih tergerak, menjalankan semua ibadah itu seperti lebih terpacu karena mungkin memang dilipat gandakan jadi Allah. Kemudian kenapa kalau di bulan-bulan di luar bulan puasa kita agak
mengendor. Nah, maunya Betul. tuh Bagaimana bisa menjaga Insya gitu Allah. Ustaz ya. Hati kita maunya biar Ramadan bisa 12 bulan gitu ya. istiqomah, Iya. iya, bisa istiqomah iya. ini. Betul, Terima kasih betul. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Bagus sekali sebuah pertanyaan dari Ibu tadi menyangkut masalah bahwa puasa hanya untukku. Untukku. Kullu amali di Adam lahu. Semua amal yang dilakukan oleh anak keturunan Adam itu bagi dirinya. Illa syaum, illa siyam, kecuali puasa. Puasa untukku, wa ana ajzi, dan akulah yang akan memberikan balasan. Ini berarti ketika kita lakukan ibadah puasa, harus kita ikut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Siang hari ketika orang berpuasa tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, walaupun suami istri lazimnya sudah sah, namun ketika di dalam bulan suci Ramadan kita diharamkan. Sejak kapan? Sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa? Kita semata-mata mentaati daripada perintah Allah tadi. Jadi semata-mata tidak ada yang lain, kita mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah. Andai kata kita mampu mentaati seperti yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah yang Allah janjikan bahwa wa ana ajzi, akulah yang akan memberikan balasan, insya Allah kita akan diberikan balasan. Bagaimana kita merasakan balasan yang diberikan ketika kita telah melaksanakan puasa secara baik dan benar? Semuanya kita rasakan di batin, kita rasakan di hati. Betapa nikmatnya. Ini contoh sederhana. Begitu menjelang buka, begitu kita dengar beduk di masjid mulai berbunyi, kita angkat dengan doa. Gimana doanya biasa ibu-ibu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Begitu kita teguk air, betapa nikmatnya ketika kita rasakan, tidak bisa kita ceritakan nikmatnya, kita tidak bisa bahasakan. Kenapa? Itulah Allah memberikan rahmat, ketenangan batin bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa secara baik dan benar. Nah, ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua tadi, kita betul-betul kita berupaya agar hati ini kita harus kita kontrol, kita yang mengontrolnya. Setiap kita berupaya untuk mengendalikan itu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi orang lain boleh memberikan teori-teori bagaimana caranya, tetapi kita sendiri yang merasakan. Kita sendiri. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang kurang baik, jangan spontan kita nyatakan bahwa itu salah, jangan. Belum tentu kita baru dengar namanya berita, maka kita kendalikan hati. Ramadan ini juga sadar atau tidak, dia membuat hati ini menjadi tentram, membuat hati ini menjadi damai, karena dia mampu mengekang, menahan hawa nafsunya sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rutin yang kita lakukan. Puasa yang kita lakukan, andai kata kita renung secara baik, puasa hanya satu model, tidak ada lebih. Harinya yang berbilang, apa 29 hari atau 39 hari. Karena kita puasa yang kemarin hari pertama itu dengan hari ini sama aja, kita niatnya sama. Nawa itu sauma gadin an adai fardhu sahri Ramadan, itu yang kita niatkan, sehingga besok kita puasa hari pertama sampai kepada hari yang terakhir itu sama, harinya yang berbilang. Tetapi puasa kita usahakan agar kita lakukan secara baik dan benar sejak dari awal Ramadan sampai pada akhir Ramadan. Maka insya Allah kita akan, hati yang tadinya mungkin sering gundah gulana, maka dengan melaksanakan ibadah Ramadan yang baik dan benar, kita lakukan puasa yang baik dan benar tadi, insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan damai, insya Allah bisa menyelamatkan setiap kita.
Jadi sugesti yang baik dari Allah kayaknya Pak Ustadz. Benar, iya. Jadi kalau katakan Ramadan seperti tadi yang Bunda rasakan, saya rasa semua Bunda yang ada di sini juga rasakan seperti itu. Juga pemirsa di rumah juga pasti rasakan seperti itu. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan kok rasanya lain gitu. Betul. Hawanya juga kayaknya rasa lebih sejuk, walaupun panasnya luar biasa. Punya daya tarik tersendiri. Luar biasa. Ya. Punya Kalau kita ke daya pasar tarik. ketemu ibu yang berhijab semua, ini pasti puasa ini ya. Iya. Tapi senyum-senyum aja tuh, sambil nawar-nawarin sayur ya, semakin rendah. sama Bunda Umilis. Umilis ini Raudatul Muta'allimah ini artinya apa sih Bunda? Ada artinya Taman kah? ilmu, taman belajar. Taman belajar, Ah, taman ilmu, iya. taman belajar, luar Iya. biasa sekali ya. Iya. Ya sekedar tanya saja. Sapa Ramadan pencerah hati, Penyejuk jiwa di bulan suci. Saya udah lihat Umi, saya lihat Umi berarti sudah serius benar. Mungkin bisa kita tambahkan lagi tentang Subhanallah. Iya, rahasia Bapak. Ramadan tadi ya. Iya Bapak, tapi kita sebentar kita sharing dengan siar Ramadan tadi Bapak maksudnya. Kita masuk dulu ke ini Oh, ya. sudut Silakan. tipsnya ya. Oke, oke. Jadi untuk Silakan, Bunda Khadijah, ya Siti Khadijah mangga silakan berdiri dulu. Siti Khadijah, karena kita mau lihat tutorial hijab, bagaimana kita punya Bunda ini biasa di rumah kalau pakai hijab yang sangat simpel tapi tetap syar'i dan juga tetap cantik. Silakan Bunda Khadijah berdiri. Kemudian saya minta di belakang ada kursi bulatnya, silakan dibawa ke sini, Iya. Adik. Ya, Bunda di sini aja mungkin. Bunda yang ini modelnya mungkin di sini. Oh. Yang modelnya mari, Maju. mari silakan. Bawa ke sini. Silakan. Yang Bunda yang modelnya di sini, langsung ke sini aja. Permisi ya. Ya, dengan Bunda siapa ini? Ibu Ya. Titin. Oh, Ibu Titin. Ya. Ibu Titin. Ya, nanti Ya. enggak nanti. Saya permisi. Jadi ini dengan Bunda Khadijah kita punya, saya permisi Bunda. Amit. Khadijah bukan Khadijah ya. Ya, mungkin agak menyamping ya Oke. gitu. Tipsnya ini menggunakan jilbab ya, saya. Pakai pasmina. Pakai pasmina. Oh, pasmina. Ya, saya juga lagi belajar jadi sering pakai pasmina. Tapi sekarang pasminanya cantik-cantik ya. Sambil ini Bun, sambil Oke. dipakaikan. Ya, Di saya mencoba untuk mencontoh dari tutorial. Iya. Yang kita perlukan adalah ciput, oh, ini namanya cipu. iya, daleman. Yang kedua mungkin jarum pentul, dan yang utamanya ini masmina yang agak panjang. Oh, yang agak panjang, segi empat panjang. Segi empat ya, panjang. Tapi ada juga bahan-bahan yang mungkin tidak Bisa. perlu pakai pentul juga kali Bunda ya. Kalau yang bahannya pakai yang kaos itu, Oh, yang kaos, ya, bahannya jersey ya, itu bisa. jersey, ya, silakan. Oke. Tapi ini sudah nggak dipakai ciput lagi ya? Ya, Bunda? ini karena sudah pakai ini, sudah kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, kita samakan ujung-ujungnya, pasang pentul di sini. Nah, tuh kan sangat simpel pemirsa kalau mau cantik syar'inya Ini seperti dibelakangkan. Oh, yang Ini satu memerlukan lembaran. hanya 2 menit. Oke. Oh, iya. Dimensinya juga terlihat lain Bunda ya kalau Iya. dari atas. Oke. Iya. Yang di belakang, Yang di kita belakangnya? naikkan. Bisa ini modelnya balik sini, balik. Iya, yang di belakang. Iya. Ini di belakang, ini dinaikkan saja begini. Ya. Oke. Licin Bunda. Jadi ini bisa jarum pentulnya bisa Ya. 3 atau 4 Iya. yang digunakan ya Bunda ya. Nanti kalau seumpama ibu-ibu kepingin modis lagi bisa dipasang bros di sini. Oh, balik ke depan, Neng. Ya, lagi depan, Neng. Ya, ini dia. Kita punya Bisa. model dengan jilbab syar'inya. Udah cantik. Permisi ya. Nah. Kalau kena bilang ya. Kalau saya tertawa. Kalau kena pentul dibilang. Nah, seperti ini. Oke, begini. Cukup. Mudah-mudahan ini sudah syar'i. Nah, apa yang ingin Bunda sampaikan dengan hijab seperti ini kepada putra-putri mungkin bagi semua atau yang ini ibu-ibu? Ya, ini pemakaian yang paling praktis, hanya membutuhkan 2 menit lah. Dan mungkin pasmina kan sudah banyak yang punya, walaupun yang belum pernah berhijab kan sudah punya. Biasanya dulu mungkin yang belum berhijab hanya untuk Tutup ya, shawl. untuk shawl, sekarang bisa dipakai untuk begini. Ya. Tapi diusahakan pakai yang ininya layernya jatuh. Yang layernya Iya. jatuh ya.
Ya, Baik, biar terima kasih banyak. Sapa biar Ramadan pencerah hati. penyejuk jiwa di bulan suci. Terima kasih buat tipsnya. Aduh, cantik sekali juga. Sangat simple ya, singkat gitu, tapi dapat cakepnya juga dapat syar'inya. Jadi memang tidak ada alasan untuk kita insya Allah berhijab ya Pak Ustadz. Iya, hidayahnya selalu insya Allah gitu. Terima kasih banyak buat Bunda Khatijah. Sama-sama. Terima kasih banyak berbagi. Kemudian juga kita mungkin standby dengan kita punya penelpon di rumah. Mungkin saya punya line telepon sudah standby. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan buat pemirsa di rumah karena hari ini kita punya temanya sangat simple, rahasia puasa. Tema kita di kesempatan kali ini sangat simple, yaitu rahasia puasa. Terkadang juga kalau kita berbicara tentang rahasia puasa itu sepertinya amalannya juga rahasia dari Allah ya Pak Ustadz. Ya. Semua serba rahasia. Yang tahu kita berpuasa hanya Allah ya. Yang bersangkutan dengan Allah aja. Iya, Allah saja. Dari kita mau maem di belakang, kita mau gundel-gundel di dalam hati, mau segala macam kan hanya tahunya Allah tahu. Allah Ta'ala. Tidak ada rahasia kalau kita dengan Allah ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau saya dan Pak Ustadz pasti ada rahasia. Oh, itu pasti. Baik. Oke, di 827722 bagi pemirsa yang ingin bersama-sama kami di Sapa Ramadan di kesempatan kali ini, silakan Anda punya password ikhlas berbagi karena Allah. Jadi bagi Anda yang sudah tersambung nanti, alhamdulillah insya Allah bisa membawa pulang kupon berhadiah dari Bandung Jeans. Entah Anda bisa mendapatkan mukena, entah Anda bisa mendapatkan sajadah, tasbih, dan lain sebagainya. Bisa langsung bisa terima ini nanti besokan harinya Anda bisa mengambil di TVRI Nusa Tenggara Timur ya. Dan juga ada juga dari voucher pemeriksaan gratis dari Dompet Duafa. Jadi di sini Dompet Duafanya itu check up gratis gula darah, asam urat dan kolesterol. Tidak menutup kemungkinan tidak yang tua-tua saja mengenai penyakit ini, tapi bagi remaja putri juga kadang-kadang sudah terkena ini. Jadi kalau mendapatkan voucher ini Anda bisa langsung check up gratis. Baik, kita sambil menunggu telepon tadi yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan sebelum kita mau masuk ke tips tadi itu Pak Ustadz. Safari Ramadan. Betul, di antara rahasia daripada kita melaksanakan puasa ini, sadar atau tidak kita juga merasakan betapa saudara-saudara kita yang mungkin mengalami nasib yang kurang baik, mereka boleh dibahasakan dengan orang-orang fakir dan miskin. Ketika kita berpuasa kita bisa bayangkan betapa menderitanya saudara-saudara kita. Ketika keseharian yang seperti kita rasakan pada saat kita berpuasa ini. Benar, Bapak. Mereka begitu lapar dan tidak memiliki apa-apa. Namun dengan adanya kehadiran Ramadan, kita telah merasakan bahwa ini saudara-saudara kita juga merasakan seperti ini, maka kesempatan Ramadan ini kita keluarkan zakat untuk saudara-saudara kita yang perlu kita bantu agar yang kita rasakan seperti yang mereka rasakan rutin itu bisa kita atasi dengan bantuan berupa zakat mal atau zakat fitrah akan kita berikan. Iya, luar biasa. Kita juga merasakan berbagi ya, Pak Ustadz ya. Kita saya yakin bahwa kita yang hadir ini tidak pernah di dalam setahun tidak pernah rasakan kelaparan, dalam arti di rumah tidak ada apa-apa, itu saya kira enggak ya. Nah, dengan puasa ini kita rasakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak memiliki apa-apa itu betapa menderitanya mereka, maka puasa ini juga kita turut merasakan kepedihan dari saudara-saudara kita itu. Demikian ya Pak Ustadz ya, luar biasa sekali. Baik, kita langsung saja ngajak pemirsa di rumah, mungkin ada kita masuk di area ini telepon ya. Jadi di sini kami punya kupon berhadiah dari Bandung Jeans bagi pemirsa yang berhasil menjawab pertanyaan kami. Kita punya password ikhlas berbagi karena Allah ya. Password kita ikhlas berbagi karena Allah. Sayang sekali tadi terputus. Anda bisa mencoba kembali di 827722. Kode area kami 0380 bagi Anda di luar kota Kupang ya. Halo. Kita coba lagi sekali lagi bunyinya. Yaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin volume televisi di rumah Bunda bisa dikecilin. Nah, tuh kan suara saya gaung di studio. Udah ya, dikecilin Bunda sayang ya.
Halo? Ya. Dikecilin Bunda, dikecilin supaya Ya. tidak gaung di studio. Cukup dengar aja di telepon ya. Iya. Ya. Dengan Bunda siapa di mana? Dengan Ibu Yati di Bobo. Eliati. Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Yati, oh iya Ibu Yati di Bobo ya. Bunda, pertanyaannya adalah tema kita di Sapa Ramadan di hari keempat hari ini adalah A. Jalan-jalan sore alias ngabuburit, B. Rahasia puasa. B. Rahasia puasa. Terima kasih banyak, subhanallah Bunda Yati. Yati Kandola. Ya. Yati Kandola. Ya, Oh Kandola. iya dekat masjid itu ya betul sekali. Yang sudah belasan tahun di Kupang tapi masih nyasar juga. Terima kasih Bunda Yati untuk teleponnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda mendapatkan kupon gratis dari Bandung Jeans ya. Ya, Bu. Ya, bisa nanti datang ke Alhamdulillah. kantor kami. Alhamdulillah untuk mengambil kupon ini kami tulis atas nama Anda. Terima kasih banyak buat Ibu Yati. Selamat Anda dapatkan kupon gratis dari Bandung Jeans. Ya, Ibu. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kemudian kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Siapa yang berhasil membawa pulang voucher gratis dari dompet Duafa ya. Oke, sekali lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan penuh cinta. Sayang sekali, ikhlas berbagi karena Allah. Betul, kasihan. Baik, subhanallah. Ada lagi, sekali lagi daring lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Nih, dengan Bunda siapa di mana? Bunda Wulan. Bunda Wulan. Iya. Bunda Wulan di mana nih? Di Kayu Putih. Kayu Putih. Dekat tetangga saya ya. Halo. Iya benar. Oke Bunda, siap-siap ya. Ini pertanyaan kami Bunda ya. Iya. Oke, silakan didengar baik-baik. Bagaimana menjaga puasa kita agar tetap terjaga dengan baik? A. Menjaga sholat dan menjaga sikap dengan santun. B. Marah-marah dan suka menunda waktu sholat. Aduh, sayang sekali. Oke, baik. Kasihan. Sayang sekali ya, terputus. Ya, mungkin bisa diulang lagi atau bisa dihubung kembali. Kasihan. Sayang sekali ya sama Bunda Wulan tadi. Baik, mungkin kita stay tune sebentar dulu. Kita mungkin mau lanjut lagi dengan Pak Ustadz tadi sudah sampaikan tadi banyak hal. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin bertanya lagi. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya Bunda, kita toleransi ya, kita ambil penelpon dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ada putus lagi, kasihan. Baik, kita sambil nanti ya jangan Pak Ustadz ternyata diberikan kesempatan juga oleh teman-teman saya untuk bisa menerima telepon berikut ini. Sekali lagi dering. Sayang sekali, kayaknya oke. Ya, halo. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ramadan penuh cinta. Passwordnya ikhlas berbagi karena Allah. Bunda, itu ya volume televisi di rumah bisa dikecilkan. Dengar dari handphone saja atau dari telepon Bunda ya. Bunda. Ikhlas berbagi karena Allah. Ya, dengan Bunda siapa di mana ini? Ibu Aisyah di Perumnas. Dengan siapa Bunda? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Gimana puasanya Bunda, aman? Jawabnya A. Ya, subhanallah. Baik, ini belum pertanyaan Bunda. Oke Bunda, standby ya. Saya bacakan pertanyaannya dulu ya. Oke Bunda? Iya. Ya, dengar ya. Oke, bagaimana menjaga puasa kita agar tetap terjaga dengan baik? A. Menjaga sholat dan menjaga sikap dengan santun. B. Marah-marah dan suka menunda waktu sholat. Bunda pilih yang A. mana? Menjaga sikap dan sholat teratur. Subhanallah, terima kasih banyak buat Bunda. Dan voucher dompet Duafa atau check up gratis dari dompet Duafa ini Bunda Aisyah punya. Jadi nanti insya Allah besok ada waktu bisa ngambil di kantor ya, jam kerja ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak sudah terputus. Baik, luar biasa sekali Bunda Aisyah tadi. Terima kasih banyak. Nah, ini mungkin Sapa Ramadan pencerah hati. Saya mau kasih kesempatan buat Bunda saya dulu. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan dengan rahasia puasa kali ini. Buat Umi mungkin silahkan, mangga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bunda. Gimana cara kita
Iya, iya. Wabarakatuh. Ya, Itu bagaimana tuh Pak? Supaya bisa, silakan. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita mempertahankan puasa atau melaksanakan puasa yang baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita lakukan sesuai dengan tuntunan, Iya. ketika kita laksanakan ibadah, istilahnya ada ibadah mahdah, ada ibadah gairu mahdah. Puasa termasuk ibadah mahdah. Iya. Salat ibadah mahdah, zakat ibadah mahdah. Ibadah mahdah berarti ibadah yang sudah punya tata cara. Sudah punya tata cara. Ketika kita lakukan puasa seperti yang dituntun oleh Rasulullah, maka insya Allah puasa itu akan diterima oleh Allah. Sepanjang kita lakukan sesuai dengan tuntunan. Sejak dari kita makan sahur atau bangun sahur menjelang menjelang waktu imsak itu, sebelum imsak, menjelang waktu imsak kita langsung berhenti, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan salat subuh. Demikian juga seterusnya kita lakukan puasa sejak dari siang hari itu, dari selesai salat subuh itu terus sampai menjelang masuk maghrib, semuanya kita puasakan. Apa yang kita puasakan? Mata kita puasakan. Mata yang kemungkinan hari-hari biasa ini sembarangan melihat, maka ketika Ramadan kita berupaya untuk membendung, kurangi penglihatan itu. Demikian juga telinga kita berupaya untuk mendengar hal-hal yang baik-baik. Tapi ini kalau Pak Ustadz, kalau kita lewat butik-butik ada baju yang bagus, boleh lihat kan Pak Ustadz? Itu kebutuhan, itu kebutuhan. Kebutuhan Pak Ustadz ya. Ya, itu saya kira tidak apa-apa. Dan belum tentu kita lihat langsung kita beli, kan belum tentu. Oh, belum tentu ya, cuma lihat aja kita Pak lihat Ustadz. Ya. Kapan ada miliki uang, insya Allah yang kita pernah lihat itu akan kita beri. Yang saya maksud jangan kita lihat sembarangan itu dalam artian melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini kita puasakan. Demikian juga mulut juga kita puasakan dalam artian sebaiknya kita baca ayat-ayat suci Al-Quran jauh lebih bermanfaat ketimbang kita cerita si A atau si B. Tidak ada manfaatnya, bahkan dapat dosa. Jadi sebaiknya mulut ini kita jaga agar supaya puasa yang kita jalankan ini benar-benar jauh dari hal-hal yang bisa membatalkan daripada puasa atau mengurangi nilai ibadah puasa kita. Jadi benar-benar kita jaga sesuai dengan tuntunan. Apa yang dituntun itu yang kita ikuti. Subhanallah. Jadi banyak batasan-batasannya. Saya rasa mungkin bukan bulan Ramadan aja, mungkin setiap harinya Pak Ustadz ya. Betul. Mungkin akan lebih baik lagi. Kadang-kadang ia nunjuk satu orang tapi empatnya ke saya Pak. Betul. Kadang-kadang seperti itu ya. Banyak introspeksi diri agar bisa istilahnya lebih telunjuk lurus, kelingking berkait. Jadi tapi yang satu untuk orang, tapi empat ke kita. Aduh gawat Pak Ustadz ya, itu lebih bahaya lagi Pak Ustadz. Mengerikan. Baik, Bunda ada yang ingin bertanya lagi, saya silakan mic-nya, mangga. Yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bunda. Tapi dalam arti Ramadan Bunda? Ya silakan. Dengan Ramadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah Mampa dari Majelis Taklim Raudatul Mutalimah BTN Kolhua. Ya. Pertanyaan saya masih menyangkut di dalam bulan Ramadan juga, tapi bukan tentang puasa, tapi tentang sholat lain. Iya. Biasa kita melaksanakan sholat tahajud di malam-malam bukan Ramadan. Iya. Tetapi saya baru mendengar, saya ditegur, apakah ini betul? Saya mohon penjelasannya. Katanya kalau di bulan Ramadan, sholat terakhir penutup sholat malam itu adalah sholat witir. Nah, kita sudah melaksanakan sholat witir di masjid. Tapi setelah sampai di rumah kita tidur, kita terbangun, kita melaksanakan sholat tahajud. Apakah itu boleh? Karena saya melaksanakan itu. Ternyata ditegur, saya tidak memberitahu yang negurnya, katanya kan sholat penutup malam sudah witir. Benar. Jadi tidak perlu ada lagi sholat-sholat lain selain sholat witir. Berarti kalau itu kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Mohon penjelasannya dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak?
Itu sebuah pertanyaan yang bagus, dan memang benar witir adalah penutup salat lail atau salat malam. Maka ketika ibu ingin agar sebentar bisa melakukan salat lail, maka ketika di masjid orang melakukan atau imam ajak untuk melakukan salat witir, tidak usah kita ikut. Karena witir itu penutup salat malam. Itu yang orang yang negur itu benar itu. Itu yang saya bilang tadi, semua ibadah kita ikut tuntunan. Jangan kita ikut keinginan mau, itu tidak boleh. Kita ikut tuntunan. Jadi kita lakukan, andai kata kita sudah punya niat untuk sebentar lakukan, maka pada saat witiran di masjid, tidak usah kita ikut. Kita duduk aja, tunggu aja. Tapi pahalanya sama kan Pak Ustadz? Witir saat itu juga dan nanti sholat malam, tengah malam. Insya Beda Allah, ya? kita lakukan mungkin sendirian, mungkin jauh lebih khusyuk, dalam arti kita langsung berdialog dengan Allah. Itu betul. Ya, jadi apa yang ditanyakan tadi itu benar. Jadi kalau ada rencana untuk lakukan salat malam setelah tidur atau salat-salat apa namanya itu, salat taraweh itu sudah, tapi salat lail setelah tidur itu tahajud, itu maka jangan dulu melakukan witir. Oke, baik. Ya, Pak Ustadz, tidak terasa Pak Ustadz mungkin bisa kesimpulan dari kita perbincangan tentang rahasia puasa itu sendiri 1 menit, Pak Ustadz, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa. Setelah kita bincang sejenak tentang rahasia daripada ibadah puasa, maka perlu kami ingatkan bahwa khusus menyangkut masalah puasa Ramadan ini, marilah kita benar-benar melaksanakan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita awali sejak dari 1 Ramadan sampai insya Allah pada akhir Ramadan senantiasa akan mendapat akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapat yang namanya kebaikan juga. Maka lewat kesempatan yang berbahagia ini kami ajak pada kita sekalian, mari kita menjaga puasa kita pada hari keempat ini dan seterusnya. Insya Allah apa yang telah kita jagakan tadi benar-benar memberi dampak positif pada kita. Juga dampak positif tadi akan menjalar ke keluarga sampai ke lingkungan di masyarakat, juga akan mendapat dampak daripada kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya sudah sharing dengan kita, juga buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudatul Muta'alim. Terima kasih banyak juga sudah hadir sempat-sempatnya waktu di bulan Ramadan ini, masih bisa hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat semua bunda. Dan juga pemirsa, tidak terasa memang kalau kita punya tema tentang rahasia puasa ini luar biasa sekali, di mana kita bisa menguatkan jiwa, kemudian kita juga bisa menguatkan keinginan yang baik, ada lagi menyehatkan jasmani, mengenal nilai kenikmatan, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain, itu yang paling penting. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Dan terima kasih juga buat pemirsa dan juga bagi penelpon, buat Ibu Yati dan juga buat Ibu Aisyah. Jangan lupa kuponnya nanti diambil untuk bisa langsung segera check up dan juga ngambil hadiah di Bandung Jeans. Dan Ian juga ngucapin terima kasih buat semua sponsor yang sudah mendukung acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, hanya Allah saja yang bisa membalas semuanya. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Juli Bapak. Sekarang ini hari keempat, 4, 5, 6, 7.
13, 14.